Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Ini adalah DT8 Max Smartwatch. Kira-kira smartwatchnya seperti apa, worth it apa enggak untuk teman-teman beli. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini guys. Di dalam kotaknya kalian akan mendapatkan unit smartwatchnya beserta strapnya, kemudian juga kalian akan mendapatkan buku manual petunjuk cara penggunaan yang lumayan tebal seperti ini, dan juga ada kabel chargingnya magnetik seperti ini ya, ujungnya USB Type A kayak gini. Pertama kali gue pegang smartwatchnya itu lumayan solid ya. Di bagian bodi dari smartwatchnya ini terbuat dari stainless steel berwarna abu-abu ya, stainless seperti ini, abu-abu gelap kayak gini. Di bagian sebelah kanannya di sini ada tombol crown. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada menu recent app ya. Jadi kalian bisa melihat recent app yang terakhir kalian buka. Di bagian sebelah kirinya di sini ada mikrofon ya, karena smartwatch ini sudah mendukung Bluetooth call. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada sensor-sensor ya. Di sini ada sensor pengukur suhu tubuh dan juga sensor-sensor untuk mengukur detak jantung dan lain sebagainya guys. Di bagian bawah dari smartwatchnya materialnya masih terbuat dari plastik ya guys. Secara tampilan smartwatchnya gue suka ya, di bagian layarnya ini lumayan besar. Ukuran layarnya ini 2 inch ya guys. Feels gua mainin layarnya ini juga lumayan lembut dan lumayan responsif ya di bagian layarnya. Cuma ada sedikit bagian yang gua nggak suka dari smartwatch ini, di bagian fontnya. Fontnya tuh kayak mesin ketik gitu ya, jadi belum terlalu modern gitu rasanya. Tapi kan ini selera ya, buat teman-teman yang nggak masalah dengan font yang ada di smartwatch ini ya nggak apa-apa juga. Gua notice lagi di bagian strapnya ini lumayan tipis ya, jadi bukan strap yang terbaik yang pernah gua pegang. Sekarang kita cobain kira-kira seperti apa rasanya pakai smartwatch ini guys. Secara dimensi ya, smartwatch ini kalau menurut gue lumayan besar ya. Di pergelangan tangan gue ini juga lumayan pas ya. Untuk dimensinya sendiri, di bagian bodinya tingginya 45 mm, lebarnya 38 mm dan ketebalannya 10,8 mm nih guys. Jadi di pergelangan tangan gue yang lumayan besar ini lumayan cukup pas ya. Di bagian strapnya juga ini lumayan pas, dan feels ketika kita pakai smartwatchnya itu lumayan nyaman ya. Jadi strapnya walaupun lumayan agak tipis tapi masih tetap nyaman di pergelangan tangan kita. Dan bobotnya yang hanya 52 gram plus strapnya ini tidak membebani pergelangan tangan kita gitu guys. Jadi feelsnya itu nyaman. Kemudian yang gue suka lagi, fitur rest wake ini bekerja dengan sangat optimal ya. Jadi nggak ada delay kalau misalnya kita menggerakkan pergelangan tangan kita seperti ini. Dan di smartwatch ini tuh sudah ada fitur always on display-nya. Untuk layarnya sendiri ini masih IPS display ya, dan ini sudah colorful layarnya dengan resolusi 420 x 485 pixel nih guys. Untuk ketajaman layar sendiri kalau menurut gue ini udah lumayan cukup ya untuk kelasan harga smartwatch 500 ribuan nih guys. Selama pemakaian gue sekitar 1 minggu ya, gue pakai smartwatch ini baterainya tuh bisa bertahan 2-3 hari ya, tergantung pemakaian kalian. Kalau misalnya gue cek lagi di website-nya, smartwatch ini sudah memiliki rating IP68. Tapi saran gue jangan sampai terkena air atau dipakai untuk berenang gitu ya, karena di bagian sampingnya di sini ada speakernya, dan gue juga kurang yakin ya kalau misalnya smartwatch ini bener-bener anti air guys. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan dari smartwatchnya nih guys. Sebelum kalian pakai smartwatchnya, kalian download aplikasinya namanya Wear Pro ya. Kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Kalau misalnya aplikasinya sudah di-download, kalian tinggal konekin aja aplikasinya ke dalam smartwatchnya dengan menggunakan jaringan Bluetooth. Gampang banget kok cara konekinnya. Kalau misalnya sudah terhubung dengan handphone kalian, waktu yang ada di smartwatchnya otomatis mengikuti waktu yang ada di handphone kalian. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana cara ngatur smartwatchnya, kalian tinggal konekin aja smartwatch ini ke dalam smartphone kalian melalui aplikasinya Wear Pro ya guys. Kalau misalnya kita swipe down, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian manfaatkan. Pertama, di sini ada pengaturan untuk tingkat kecerahan layarnya. Kemudian di sini juga ada sistem informasi nama dari smartwatchnya. Di bagian bawahnya lagi di sini ada musik controller ya. Jadi kalian bisa langsung ngatur musik yang sedang dimainkan di handphone kalian melalui smartwatch ini. Kemudian kalau misalnya kita geser lagi, di sini ada beberapa pengaturan tambahan. Yang pertama, di sini ada pengaturan untuk mengeringkan speakernya. Jadi kalau misalnya kondisi speakernya basah, nanti otomatis smartwatchnya akan bergetar dan mengeluarkan sisa-sisa air yang ada di dalam speakernya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada pengaturan untuk mute dan unmute smartwatchnya. Kemudian di sini juga ada flashlight, SOS, dan juga pengaturan untuk rest to wake-nya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk tap to wake. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan, smartwatchnya itu bisa nyala ketika kalian sentuh bagian layarnya seperti ini.
Kemudian kalau misalnya kita swipe up, di sini akan masuk ke menu utama. Untuk user interface yang ada di smartwatch ini kalau menurut gue lumayan banyak ya. Jadi buat teman-teman yang gampang bosan, kalian bisa ganti-ganti aja user interface-nya supaya kalian nggak cepet bosan. Kemudian kalau misalnya kita swipe right, di sini ada split screen ya. Di sini ada menu pengaturan untuk Bluetooth call-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa aplikasi yang terakhir kalian gunakan guys. Nah, kalau misalnya kalian swipe left, di sini akan masuk ke beberapa shortcut. Yang pertama di sini ada menu data. Di sini akan ditampilkan jumlah kalori yang sudah dibakar, kemudian juga jarak yang sudah ditempuh dan juga jumlah langkah kaki kalian. Sampingnya lagi di sini ada temperatur suhu juga nih guys. Sampingnya lagi di sini ada heart rate monitor. Di sini juga ada fitur weather ya guys. Kalian juga bisa mengcustom shortcut yang akan ditampilkan di smartwatch ini guys. Kalau misalnya kita klik bagian crown-nya, di sini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan layar yang ada di smartwatch ini. Kalau misalnya kita tekan tombol yang di bawahnya, di sini akan masuk ke beberapa recent app yang terakhir kalian buka gitu guys. Kemudian untuk mengganti watch face-nya, kalian tinggal putar aja crown yang ada di smartwatch-nya, atau kalian juga bisa masuk ke menu setting. Secara default di smartwatch ini ada 8 watch face yang bisa kalian manfaatkan. Kalau misalnya dirasa kurang watch face yang ada di smartwatch ya, kalian bisa download di aplikasinya Wear Pro. Di sana banyak banget ya watch face yang bisa kalian download dan juga bisa di-custom menggunakan gambar atau foto yang kalian inginkan guys. Sekarang kita masuk ke menu apa aja yang ada di smartwatch ini guys. Gue pakai ini interface-nya yang memanjang ke bawah kayak gini ya, supaya gampang jelasinnya. Di bagian atas di sini ada Bluetooth call ya, kemudian di bagian bawahnya di sini ada message notification, dan message notification-nya seperti ini guys. Gue kurang suka ya di bagian fontnya. Kemudian di sini ada kontak, kemudian di sini ada call record, di sini ada fitness data nih guys. Kalau misalnya kita klik masuk ke menu data yang tadi ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada sport. Kalau misalnya kita klik sport, di sini ada 11 mode olahraga yang bisa dibaca di smartwatch ini, mulai dari walking, running, cycling, rope skipping, kemudian badminton, basketball, football, indoor running, yoga, free training, dan elliptical nih guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada heart rate monitor dan tampilannya tuh seperti ini guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada ECG, tampilannya seperti ini. Di sini ada blood pressure ya, tampilannya seperti ini guys. Bagian bawahnya lagi di sini ada blood oxygen juga nih guys. Nah itu dia tadi beberapa fitur kesehatan yang ada di smartwatch ini. Kalau menurut gue ini lumayan lengkap ya fitur kesehatan yang ada di smartwatch ini. Dan di smartwatch ini juga sudah ada NFC-nya juga nih guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada musik controller ya. Jadi kalian bisa men-next, memplay dan mempreview musik yang akan kalian dengarkan. Sayangnya di bagian musik controller ini tidak ada fitur untuk menaikkan dan menurunkan volumenya. Bagian bawahnya lagi di sini ada sleep monitoring, ada weather, my QR dan GPS motion ya guys. Bagian bawahnya lagi di sini ada fitur untuk pengaturan waktunya. Kemudian di sini juga ada voice assistant. Kemudian juga di sini ada alarm dan di bagian bawahnya lagi di sini juga ada fitur e-wallet seperti ini ya, pembayaran untuk Alipay nih guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada emergency contact, kalkulator, find phone, latihan pernapasan, dan di smartwatch ini juga ada massage ya. Jadi kalau misalnya kalian nyalain smartwatch itu akan geter-geter kayak gini. Jadi fitur yang penting gak penting yang ada di sebuah smartwatch ya guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada Lady Assistant dan di sini ada menu pengaturan untuk user interface-nya. Nah di sini kelihatan ya kalau user interface-nya tuh ada 11 guys. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan selera kalian ya guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada temperatur suhu tubuh. Di sini juga ada timer, ada gamenya juga. Gamenya ada 2 seperti ini guys. Bawahnya lagi di sini ada air pressure dan setting ya guys yang paling bawah. Jadi fitur yang ada di smartwatch ini kalau menurut gue udah lumayan lengkap ya. Untuk kelasan harga smartwatch 500 ribuan. Menurut kalian gimana? Keren apa enggak? Kesimpulannya smartwatch DT8 Max ini adalah smartwatch yang tepat buat teman-teman yang lagi cari smartwatch budget dengan harga 500 ribuan tapi mempunyai fitur yang melimpah seperti ini. Tampilannya kalau menurut gua keren, fitur kesehatan yang ada di smartwatch ini juga lumayan lengkap ya. Menurut kalian gimana smartwatch DT8 Max ini? Kalau misalnya kalian punya pendapat tentang smartwatch ini, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah nih guys. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang DT8 Max smartwatch ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.